Saya sudah diam selama hampir 15 tahun. Selama 15 tahun itu juga, saya dihantui sesuatu yang seharusnya tidak pernah ikut pulang. Kalau malam tiba, saya masih bisa merasakan seseorang duduk di kursi belakang mobil saya. Padahal, mobil itu sudah saya jual 8 tahun yang lalu. Saya tidak akan menyebut nama artis yang menjadi majikan saya. Saya hanya ingin menceritakan apa yang benar-benar terjadi malam ketika saya mengantarnya ke Gunung Kawi. Selamat datang di Mr. Mistis, tempat di mana berbagai kisah horor, pengalaman mistis, urban legend, hingga pengakuan-pengakuan yang selama ini disembunyikan, akhirnya diceritakan apa adanya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah pesugihan itu benar-benar ada? Atau semua ini hanya kebetulan? Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan berikutnya. Dan sekarang, mari kita dengarkan langsung pengakuan dari narasumber yang menggunakan nama samaran Yanto. Nama saya Yanto. Tentu saja bukan nama sebenarnya. Saya sengaja menyamarkan identitas karena sampai hari ini saya masih takut. Saya takut kalau ada orang yang mengenali siapa majikan saya dulu. Saya juga takut kalau sesuatu itu mengetahui kalau saya mulai membuka mulut. Saya bekerja sebagai sopir pribadi selama kurang lebih 15 tahun. Bukan sopir biasa, saya menjadi sopir salah satu artis terkenal Indonesia. Waktu itu beliau sedang berada di puncak kariernya. Hampir setiap hari jadwalnya penuh. Pagi syuting iklan, siang wawancara televisi, sore latihan, malam menghadiri acara penghargaan. Saya hafal hampir semua jalan di Jakarta. Jam 4 pagi saya sudah bangun. Saya selalu mengecek tekanan ban, membersihkan bodi mobil, mengelap kaca hingga tidak ada bekas sidik jari, mengisi bensin, menyiapkan air mineral dingin, menyiapkan kopi tanpa gula. Saya tahu jam berapa beliau bangun. Saya tahu lagu apa yang suka diputar ketika macet. Saya tahu kapan beliau ingin diam. Dan saya tahu kalau beliau sedang marah. Selama bertahun-tahun semuanya berjalan normal. Saya mengantar ke bandara, ke studio televisi, ke lokasi syuting, ke rumah produksi, ke villa, ke hotel. Tidak pernah ada kejadian aneh. Sampai sekitar tahun ke-10 saya bekerja. Karier beliau mulai berubah. Tawaran pekerjaan semakin sedikit. Acara televisi mulai jarang mengundang. Kontrak iklan diputus. Film yang dibintangi gagal. Media sosial mulai dipenuhi komentar negatif. Saya sering melihat beliau termenung di kursi belakang mobil. Tatapannya kosong, kadang bergumam sendiri. Suatu sore, saat kami berhenti di lampu merah daerah Senayan, saya mendengar suara lirih dari belakang. Kalau semua usaha sudah dilakukan, berarti tinggal jalan yang satunya. Saya kira beliau sedang menelepon. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Beliau hanya menatap keluar jendela. Saya mulai merasakan firasat aneh. Semakin hari, beliau semakin sering menerima tamu misterius. Mereka datang malam. Tidak pernah lewat pintu depan. Selalu lewat garasi. Saya hanya melihat bayangan mereka. Jubah hitam, topi lebar, kadang membawa tas kain lusuh. Tidak pernah berbicara keras. Suatu malam, saat saya hendak pulang, saya mendengar suara pintu garasi berderit perlahan. Krit, saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa.
Tetapi saya jelas melihat bayangan seseorang berdiri di balik mobil. Ketika saya dekati, tidak ada apapun. Yang tersisa hanya bau bunga melati bercampur tanah basah. Bau itu entah kenapa membuat tengkuk saya merinding. Sejak malam itu, saya mulai sering mendengar suara langkah kaki di garasi. Tok, tok, tok. Padahal CCTV tidak pernah merekam siapapun. Saya sempat berpikir, mungkin saya hanya kelelahan, sampai akhirnya beliau memanggil saya. Yanto, malam Jumat ikut saya. Jangan banyak tanya. Satu lagi, kalau nanti sudah sampai, jangan pernah melihat ke belakang. Saya tertawa kecil waktu itu. Saya kira hanya bercanda. Ternyata, beliau tidak sedang bercanda sama sekali. Kami berangkat menjelang maghrib. Mobil melaju meninggalkan Jakarta. Masuk tol, keluar kota. Semakin malam, semakin sepi. Beliau hanya diam, tidak memainkan ponsel, tidak tidur, tidak mendengarkan musik, hanya memandang lurus. Sekitar pukul 11 malam, kami memasuki daerah Malang. Udara mulai dingin, kabut turun perlahan. Lampu jalan semakin sedikit. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kanan kiri jalan. Sesekali terdengar suara jangkrik. Sesekali burung malam berteriak. Saya mulai merasa tidak nyaman. Aneh sekali. Padahal AC mobil mati. Tetapi hawa dinginnya menusuk tulang. Lalu bau itu muncul lagi. Tanah basah, kembang 7 rupa, dan aroma dupa. Padahal jendela mobil tertutup rapat. Saya melihat spion tengah kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, saya merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan saya dari kursi belakang. Saya ingin menoleh, tapi teringat ucapan beliau, jangan melihat ke belakang. Beberapa menit kemudian, beliau berkata pelan, kalau nanti ada yang memanggil namamu, diam saja. Jantung saya langsung berdegup kencang. Tidak lama kemudian, saya benar-benar mendengar suara Yanto, pelan, seperti perempuan tua, tepat di belakang telinga saya. Saya refleks ingin menoleh. Untung saya menahan diri. Lalu suara itu tertawa. Hehehehehe. Bulu kuduk saya berdiri. Tangan mulai berkeringat. Setir terasa licin. Kami akhirnya berhenti di sebuah area parkir yang hampir kosong. Kabut sangat tebal. Saya hanya bisa melihat sekitar 5 meter ke depan. Di kejauhan, beberapa lilin menyala. Ada puluhan orang berpakaian serba hitam. Tidak ada yang berbicara. Semuanya berjalan perlahan, seolah sedang menuju tempat yang sama. Beliau turun. Sebelum pergi, beliau berkata, tunggu di mobil. Apapun yang kamu dengar, jangan keluar. Saya mengangguk. Beliau berjalan masuk ke balik pepohonan. Kabut perlahan menelan tubuhnya. Saya sendirian, sunyi. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk kaca belakang mobil. Saya membeku. Tidak berani melihat, ketukan itu semakin keras. Duk, duk, duk. Saya menutup mata. Lalu terdengar suara laki-laki. Buka. Saya kedinginan. Saya tetap diam. Kemudian suara itu berubah menjadi suara anak kecil. Pak, tolong. Tangisan memenuhi area parkir. Saya hampir membuka pintu. Namun tiba-tiba, brak, seseorang menepuk kap mobil dengan sangat keras. Saya membuka mata. Kabut sedikit tersibak. Dan saya melihat sosok perempuan berambut sangat panjang. Wajahnya tidak terlihat. Tubuhnya membungkuk. Tangannya terlalu panjang. Ia berdiri tepat di depan mobil. Perlahan, kepalanya terangkat. Saya tidak melihat mata.
hanya rongga hitam pekat. Kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Saya langsung membaca doa sekuat yang saya ingat. Waktu terasa berjalan lambat. 1 jam, 2 jam, entah berapa lama. Lalu, saya melihat beberapa mobil mewah berdatangan. Plat nomor dari berbagai kota, SUV mahal, sedan mewah, MPV premium. Yang mengejutkan, sopir-sopir mereka saling mengenal. Saya turun sebentar karena penasaran. Salah satu pria menghampiri saya. Baru pertama, saya mengangguk, dia tersenyum tipis. Lama-lama juga biasa. Saya bertanya, ini tempat apa sebenarnya? Dia langsung terdiam. Wajahnya berubah pucat. Jangan banyak tanya. Kita cuma sopir. Itu lebih aman. Saya memperhatikan wajah-wajah mereka. Beberapa pernah saya lihat. Saya sadar. Mereka adalah sopir dari artis-artis terkenal. Orang yang sering muncul di televisi. Ada yang membawa penyanyi, aktor, pebisnis, influencer. Mereka semua datang malam itu tanpa banyak bicara. Sekitar pukul 3 dini hari, majikan saya kembali. Pakaiannya sedikit kotor, sepatu penuh lumpur. Di tangan kirinya ada sebuah kain kecil berwarna hitam. Beliau duduk, tidak berkata apa-apa. Saya langsung menyalakan mesin. Saat mobil mulai bergerak, saya tanpa sengaja melihat spion tengah. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat bukan hanya majikan saya yang duduk di belakang. Ada seseorang duduk tepat di sampingnya. Tubuhnya kurus, kulitnya keabu-abuan, matanya putih seluruhnya, mulutnya tersenyum sangat lebar. Saya langsung mengalihkan pandangan. Jantung saya hampir copot. Saya ingin memastikan lagi, tetapi saya tidak berani. Sepanjang perjalanan pulang, saya mendengar suara napas, padahal hanya kami berdua. Sesekali, suara itu berbisik, "Terima kasih, sudah mengantar." Sesampainya di rumah, beliau turun. Sebelum masuk rumah, beliau hanya berkata satu kalimat, "Mulai hari ini, kamu tidak pernah datang ke Gunung Kawi." Saya mengangguk. Tetapi malam itu, saat membersihkan mobil, saya menemukan bekas telapak tangan hitam. Menempel di bagian dalam kaca belakang, sidik jarinya sangat panjang. Tidak mungkin milik manusia. Saya menghapusnya. Besok muncul lagi. Saya mencuci mobil, muncul lagi. Saya mengganti kaca, tetap muncul. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi. Setiap mengemudi malam, saya melihat bayangan duduk di kursi belakang. Kadang melalui spion, kadang melalui pantulan kaca gedung, kadang saat membuka pintu mobil. Kursi belakang seperti baru saja diduduki seseorang. Busanya masih cekung, padahal tidak ada siapapun. Gangguan semakin parah. Anak saya mulai demam. Istri saya sering mendengar suara kursi mobil bergeser sendiri di garasi. Tetangga pernah berkata, "Mas, kenapa setiap malam ada orang ikut duduk di mobil?" Saya langsung merinding. Karena malam itu, mobil sedang kosong. Saya mencoba bertanya kepada salah satu sopir artis yang saya temui di Gunung Kawi. Kami bertemu beberapa bulan kemudian di sebuah lokasi syuting. Dia langsung menarik saya ke sudut parkiran. Wajahnya tegang. "Lupakan malam itu. Kamu tidak melihat apa-apa," saya berkata. Tapi saya terus diteror. Dia memotong ucapan saya. "Semua yang datang ke sana punya harga yang harus dibayar." Saya bertanya lagi,
Berarti memang banyak artis. Belum selesai saya bicara, dia langsung menutup mulut saya dengan tangannya. Matanya menatap ke kiri dan ke kanan. Pelan sekali dia berbisik, "Kalau masih ingin hidup tenang, jangan pernah sebut nama tempat itu lagi." Lalu dia pergi. Sejak hari itu, saya mulai yakin saya bukan satu-satunya sopir. Ada banyak, jauh lebih banyak dari yang saya kira. Mereka semua menjaga rahasia majikan masing-masing. Saya bertahan beberapa bulan. Tetapi saya tidak kuat lagi. Setiap malam mimpi buruk, setiap bangun, selalu ada bau tanah basah. Kadang terdengar suara pintu mobil menutup sendiri. Duk, padahal garasi kosong. Akhirnya, saya mengundurkan diri. Majikan saya tidak menahan. Beliau hanya memberikan amplop dan berkata, "Jangan pernah cerita." Saya menerima uang itu. Namun sejak keluar, teror tidak ikut pergi. Makhluk yang saya lihat malam itu masih sering muncul, selalu duduk di kursi belakang, tidak pernah berbicara, hanya tersenyum. Kadang ketika saya naik ojek online, saya masih refleks melihat spion, berharap kursi belakang kosong. Tetapi beberapa kali saya melihat bayangan itu sekilas, lalu menghilang. Banyak orang mungkin menganggap saya berbohong. Tidak masalah, saya sendiri berharap semua ini hanya mimpi. Tapi setiap malam Jumat, tepat pukul 3 dini hari, garasi rumah saya masih sering terdengar suara tok, tok, tok. Seolah ada seseorang yang sedang meminta diantar kembali. Hari ini saya memilih datang ke kanal Mister Mistis. Bukan untuk mencari sensasi. Bukan juga untuk menjatuhkan siapapun. Saya hanya ingin beban yang saya simpan selama bertahun-tahun akhirnya keluar. Nama artis itu akan tetap saya rahasiakan. Karena saya pernah berjanji. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan kepada siapapun yang sedang menonton video ini. Kalau suatu hari nanti ada seseorang yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, lalu mengajak kalian pergi ke sebuah tempat dengan satu syarat. Jangan pernah melihat ke belakang. Percayalah, lebih baik kehilangan kesempatan menjadi kaya daripada membawa pulang sesuatu yang tidak akan pernah mau meninggalkan kalian. Yanto terdiam. Ia menatap lantai beberapa detik. Suara napasnya terdengar berat. Kalau kalian berpikir cerita saya sudah selesai, sejujurnya belum. Karena tadi, sejak saya duduk di kursi ini, saya terus melihat seseorang berdiri di belakang kamera. Dan anehnya, tidak satupun kru Mister Mistis terlihat menyadari keberadaannya. Layar perlahan menjadi gelap. Terdengar suara kursi mobil berdecit pelan, lalu sebuah ketukan 3 kali. Tok, tok, tok.